orang dua itu, waduh saya nggak menduga dulu ya, otonomi daerah yang saya buat itu membuat negara ini menciptakan raja-raja kecil. Hanya ngomong minta maaf aja. Tapi korban sudah berjatuhan. Terutama apa? Karakter nasional itu udah hancur babak belur. Ini manusia-manusia monyet ini sebenarnya. Harusnya dipenggal kepalanya. Ya, saya nggak punya kekuatan untuk memenggal kepalanya. Lah bupati mengepalai sekian desa, tak satu pun desa yang bisa ditonjolkan, padahal uang sudah bertriliun-triliun disampaikan ke dia. Jadi gara-gara otonomi daerah inilah merusak semua tatanan. Dan lebih parah lagi, lebih-lebih dari federasi. Sebenarnya negara kesatuan ini sudah nggak ada. Biar tahu aja. Presiden nggak bisa mengatur gubernur. Gubernur nggak bisa mengatur bupati, walaupun ada undang-undangnya. Bahwa gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Mana? Kemarin gubernur Lampung, waduh ketangkap lagi. Tidak bisa tidak membangun jalan di daerah. Akhirnya pemerintah pusat turun tangan. Dia mengakui lah, saya ini mantan preman. Coba gimana? Tanya sama istri saya menggelar kampanye. Waktu itu saya bilang sama istri saya bilang, "Mah, kita kasih uang makan aja kepada kepala desa, biar kepala desa beserta perangkatnya memasakkan nasi. Kita beli beras, kita kasih uang lauk pauk. Nanti kita makan di lapangan sama-sama. Setelah makan, saya berorasi." Tapi tetap aja serangan pajar kan. Ya bisa lah udah. Karakter bangsa ini udah di kepalanya duit. Nggak ada pasu-pasu, nggak ada pisau-pisau. Sorry aja lah, dangmak mudari. Jadi artinya bergetar darah itu kan. Itulah. Satu di kampung saya datang ke kampung saya. Nggak ada. Bullshit. Tapi kalau ada kesulitan, wah setelah itu, Junius, tolonglah dulu, anak saya mau masuk akabri. Saya nggak kenal kalian, saya bilang begitu aja. Anak saya mau masuk Bintara, oh saya nggak kenal kalian. Saya Ya, boleh. Ini saya juga ya. kadang melihat ini Pak Jenderal. Tadi kebetulan Pak Jenderal kan singgung mengenai kepemimpinan nasional ini. Kalau kita lihat calon-calon legislatif maupun calon presiden ini, kan sebenarnya mereka kan calon-calon belum tentu itu yang diinginkan oleh masyarakat. Itu kan calon pilihan partai, Pak. Tetapi masalahnya bagi masyarakat, yang diberikan opsi-opsi itu kepada masyarakat oleh partai-partai politik ini, ya cuman yang 3 orang ini misalnya gitu ya. Atau mungkin nanti ada yang tambahan yang lain lah. Jadi artinya sistem demokrasi itu, artinya kalau sudah di tangan partai-partai, belum tentu juga suara partai itu suara rakyat, Pak Jenderal gitu. Itu yang saya perhatikan sekarang. Jadi kita kembali ke era demokrasi parlementer di tahun 50 sampai tahun 55 gitu. Jadi di mana sistemnya presidensial tapi rasanya rasa parlemen gitu. Nah, ini yang terjadi sekarang ini, kekuasaan partai-partai itu sudah sangat besar gitu. Jadi itulah sulitnya Pak sekarang ini. Jadi kalau kita memilih betul-betul karakter pemimpin yang bersifat nasional seperti yang sering Pak Jenderal katakan, ya jelas sulit Pak. Ini pimpinan-pimpinan ini orang-orang partai semua yang lebih cenderung dia punya nasionalisme kepartaian, bukan lagi nasionalisme nasional gitu Pak. Kira-kira begitu ya, Pak Jenderal. Oke lah. Makanya muncul paradigma petugas partai lah, pekerja partai. Nah itu dia Pak Jenderal. Ya makanya kan sudah saya bilang, kita ini konflik paradigma, karena yang membuat paradigma tidak tahu itu paradigma. Oke ya. Kemudian sekarang muncul paradigma baru di dalam pilkada, pemilu. Paradigma pemilu secara serentak, itu paradigma baru. Yang kedua, ada sistem proporsional, tertutup. Dari terbuka menjadi tertutup. Ini hati-hati, karena mereka nggak mengerti paradigma. Yang membuat paradigma ongkang-ongkang kaki, ketika pemilu yang lalu itu, pilkada yang lalu itu, berapa orang yang mati?
paradigma. Mana ongkang-ongkang mereka. Dia nggak tahu yang mati itu bagaimana. Menjenguk yang mati aja enggak. Memberikan apa namanya, asuransi juga tidak. Hati-hati loh. Ini paradigma nanti sistem tertutup atau terbuka. Dia nggak ngerti pergeseran paradigma. Ya, your past success guarantee nothing. Nothing. Tidak ada jaminan kesuksesan masa lalu. Malah bergerak ke titik nol. Sama dengan ini, paradigma nasional bergeser ke paradigma kesukuan religius itu tadi. Wow, perjuangan 3,5 abad, ya, anak bangsa yang ada di bumi pertiwi ini, saya belum waktunya Indonesia waktu itu, menanti kedatangannya apa? Sang keadilan itu. Kapan datangnya keadilan? Ini sudah 3,5 abad, ditambah lagi 77 tahun kita merdeka. Kok nggak datang keadilan itu? Makanya kembali lagi lah ke Bible. Kita tidak akan menemukan keadilan. Saya nggak tahu di pasal berapa, cuma pernah saya dengar itu. Selama kita masih ada di dunia ini, kecuali di kerajaan surga nanti. Nah, yang begini-begini aja. Jadi kita kalau mengharapkan keadilan, sudahlah. Makanya, perlu kita bahas bagaimana kita bertahan hidup dalam situasi dan kondisi paradigma ya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah tidak lagi berpedoman kepada konstitusi. How to survive? Kalau kami tentara memang pernah dilatih survival. Dilepas hutan, tidak bawa makanan apapun. Nah, inilah kita. Nah, kan Tuhan yang bilang. Tuhan sendiri yang bilang. Bersiaplah kita akan dicaci maki, dianiaya karena namaku. Loh, itu udah tertulis kok. Tapi kenapa Anda memilih? Why? Kenapa Anda memilih mengikuti dia, sang raja itu? Makanya kalau ada penderitaan ya terima aja. Saya bilang sama istri saya, kamu menyesal nggak kawin sama saya? Saya nggak punya apa-apa. Nah, dia bilang kuncinya yang penting Bapak sayang sama saya. Udah titik. Ya kita terima aja kok. Berdoalah tiap malam. Tadi saya debat sama siapa tadi ya? Wah, saya bilang mari kita berdoa. Oh, Pak Yus di Belanda. Saya bilang mari kita doa. Tuhan Yesus, segeralah kau datang ke dunia ini. Lihatlah anak-anakmu sudah dianiaya, penuh dengan penderitaan, penuh dengan penindasan. Itulah kita doakan tiap hari, biar segera datang. Oh, banyak komentar. Saya nggak yakin itu apa yang ditulis, katanya. Loh, ya sudah terserah. Kalau Anda nggak yakin, ya terserah. Bahwa hari kesudahan itu sudah mendekati tiba. Dari mana kita hari kesudahan itu sudah mau datang? Hari kesudahan itu sudah mau tiba. Orang Tuhan sendiri yang ngomong kok. Di keyakinan kita tidak ada hari kiamat. Yang ada itu akhir zaman. Tetapi akhir zaman itu bukan berarti segala-galanya sudah selesai. Tidak. Muncul zaman baru. Muncul bumi baru. Muncul surga baru. Muncul Yerusalem baru. Jangan dikira sekarang Yerusalem itu kota suci. Siapa bilang? Wong Tuhan sendiri ngomong kok, secara spiritual itu adalah Sodom dan Mesir. Ya buka aja di kitab Wahyu. Halo? Secara spiritual adalah Sodom dan Mesir. Baca aja di kitab Wahyu 11 ayat 8. Yang terpaksa pakai paradigma kerajaan Tuhan juga. Makanya kita berdoa aja. Segeralah datang lagi lah dia ke bumi. Orang Tuhan yang ngomong, aku akan datang seperti aku. Malaikat yang mengatakannya, dia akan datang lagi seperti dia naik ke surga. Oke, terus mau apa? Makanya kita bagaimana, how to survive, bagaimana kita bertahan hidup sampai masa itu tiba. Kita berdosa, iya, tapi Tuhan bilang, akuilah dosamu.
bertobatlah, pasti akan diampuni. Itu keyakinan nggak? Keyakinan. Prinsip nggak? Prinsip. Tapi bertobat itu bukan artinya, bukan apa, bertobat itu apa? Repent. Mengubah mindset kita. Dari mindset kita pertama tukang bikin dosa, minum, apa segala macam, mabuk-mabukan, apa segala macam. Yang merubah mindset kita, gitu loh. Nah, sama dengan kita ini juga, kita harus merubah mindset. Kalau di negara kesatuan kita hidup, ya kita merubah mindset, harus nasionalis. Kalau yang sudah nasionalis, ya pertahankan. Ini memang kita hidup di dua alam yang berbeda. Satu di alam yang abstrak, the invisible government, the invisible kingdom, but visible. Kan aneh nih. Dia tidak nyata, tapi nyata. Tidak kelihatan, tapi nyata. Nah, lucunya lagi kalau di negara kesatuan ini, ya ada pemerintah negara, nyata. Secara fisik nyata, dapat kita lihat. Tapi kerajaan Tuhan, wah ini saya ini kok jadi melantur ke khotbah ini. Ya, oke lah. Oke, Pak Jenderal, ini ada satu tanya baru masuk ini, Pak Hairanus Tarigan. Silakan Pak Hairanus langsung ya. Oh, ada apa? Siapa namanya? Hairanus Tarigan. Hairanus Tarigan. Ya. Silakan Pak Hairanus. Medan Nari. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dari Medan ini, dari Medan. Iya, mantap. Lanjut. Silakan Bang. Saya tadi mendengar arahan Bapak bahwa ego kedaerahan atau etnis, agama, kesukuan, kalau ini terus merajalela, maka itu negara kita akan diambang kehancuran, Bapak bilang. Benar, Pak. Tapi sistem di negara kita ini membuat ego kedaerahan atau ego etnis itu atau ego agama itu semakin menjadi-jadi. Ada dalam pikiran saya seperti ini, Pak. Tapi nggak mungkin ya dilakukan di negara ini. Ini hanya dalam pikiran saya saja. Bagaimana kalau pemilu tidak perlu dibuat? Pemilu itu kan biayanya triliunan. Nah, sistem pemilu kita kan ada dapil 1, dapil 2, entah apalah semua itu ya. Itu kan mereka kan memperjuangkan kedaerahannya, sukunya, termasuk juga agamanya. Nah, itu kan terus, itu tidak bisa dihalangkan, itu tidak bisa dihilangkan ego kedaerahan etnis. Pak Jenderal juga pernah ada mengatakan kemarin itu jadi pileg wilayah Medan. Karena tahu dia Bapak kan Tobing, Sumatera Utara cocok itu Tobing. Orang Batak banyak di situ. Nah, kan muncul lagi ego kedaerahan itu. Nah, jadi dalam pikiran saya barangkali tidak perlu ini dibuat pemilu. Tapi apakah mungkin adakah pemimpin yang bisa menerapkan ini? Kecuali kalau pemimpinnya berintegritas, jujur, cerdas, tegas, berani, tidak kenal kompromi, sekalipun itu keluarganya. Seperti Presiden Korea Utara itu, Pak, ya, sekalipun itu adik mamaknya, tulangnya, ya hukum mati aja kalau sudah menyalahi. Ya, di situ tidak ada pemilu. Jadi uang pemilu itu kalau dibangun untuk membangun jalan-jalan yang rusak seperti di Lampung itu, barangkali sudah luar biasa ini Indonesia ini, sudah makmur rakyat ini saya pikir. Kalau hanya untuk menseleksi anggota DPR, barangkali tidak sebesar itu biayanya. Dan tidak menimbulkan gesekan-gesekan rakyat di bawah seperti sekarang ini. Begitu kampanye, wah, jor-joran semua. Akhirnya berantem antara keluarga juga terjadi persengketaan di situ ya. Seperti di WA kami di keluarga, akhirnya bubar WA kami. Karena ada satu anggota itu sangat mendukung seorang favoritnya, padahal sudah dibilang WA ini tidak perlu urusan-urusan seperti itu, tapi dia bertahan, jadi akhirnya bubar. Ya, inilah akibatnya ya sistem tadi. Nah, kalau dulu Pak di zaman era Soeharto, saya kalau dalam hal ini saya acungkan jempol dengan Pak Harto dulu ya. Tapi sayang dia tidak bisa mengendalikan anak-anaknya sehingga dia jatuh. Dulu ada namanya Litsus, ya ini kebanyakan anggotanya adalah dari TNI. Khususnya dari Angkatan Darat. Nah, kepala daerah itu diseleksi dengan ketat oleh tim Litsus ini, ya.
Jadi untuk menjadi kepala daerah itu sudah ada standarnya. Misalnya menjadi bupati atau wali kota, kalau dia dari tentara paling tidak dia sudah pernah menduduki jabatan dandim, ya kan gitu. Jadi tidak seperti sekarang. Kalau sekarang, wah dari preman saja, dari pengedar narkoba, dari maling juga bisa jadi kepala daerah. Ya itu termasuk juga untuk anggota DPR itu diseleksi dengan ketat oleh tim Litsus dulu semua itu. Nah, saya juga merindukan, tapi tidak mungkin lagi ini diterapkan ya. Nggak mungkin, nggak akan ada pemimpin yang berani menerapkannya, karena dia akan digoyang, akan jatuh, kecuali dia berani, tegas. Mungkin ini kalau muncul seorang TNI yang berintegritas, barangkali bisa. Biasanya itu yang dari kolonel itu biasanya yang lebih jujur itu. Tapi kalau sudah menduduki bintang, wah sudah banyak polusinya. Itu yang pertama dulu Pak ya, mungkin Bapak nanti bisa sebagai wawasan untuk bertambah lagi lah nanti kami semua peserta ini. Kemudian sistem HAMKAM rata, ya sistem HAMKAM rata, dulu ini diajarkan di kampus. Saya pernah mengikutinya ini Pak, tahun akhir 70-an dan awal 80-an. Ada mata kuliah namanya kewiraan. Itu 2 semester itu diajarkan. Semua jurusan, tidak terkecuali, mau jurusan fakultas teknik, hukum, sastra, mereka akan mengikuti kuliah kewiraan ini. Nah, dosennya dulu ini Pak, itu dari Koilhan, pangkatnya kolonel, ya. Itu namanya Kolonel Firman dulu, orangnya memang jujur, ya, jujur, betul. Sehingga ditampakkanlah dia untuk mengajar di kampus barangkali. Nah, selain dari militer, ada juga dari fakultas hukum yang sudah ditatar oleh Koilhan. Nah, dialah yang mengajarkan mata kuliah kewiraan ini. Dari sinilah dulu saya tahu Pak, apa itu sistem HAMKAM rata, ketahanan nasional. Rupanya petani-petani yang di desa itu juga ikut sudah masuk dalam bagian sistem HAMKAM rata. Jadi kalau petani itu makmur, ya ketahanan nasional kita juga semakin kuat. Tapi kalau rakyat petani, ya harga cabenya pun jatuh turun, ya bagaimana bisa ketahanan nasional kita tinggi? Itu diajarkan. Dari situ saya tahu Pak, bagaimana sistem HAMKAM rata ini sedikit banyaknya. Lalu yang ketiga Pak, tadi Bapak bilang karakter tidak bisa dibeli, kan? Ya betul, karakter itu tidak bisa dibeli, tapi bisa ditumbuhkan dalam setiap pribadi manusia. Dulu saya ada mendengar ini National Building and Character Building. Ini di era Soekarno ini, dia ingin dulu membangun ini sebenarnya, karakter and national building ini. Tapi ya gagal kan, tidak, karena dia keburu jatuh. Nah, lalu saya mengingat kembali pengajaran Raja Yesus, yang sering juga Bapak ungkap-ungkap itu ya. Karakter Yesus itu memang dia tidak menjual karakternya kepada siapa saja, tapi dia bisa memberikan karakternya itu kepada manusia yang mau datang belajar kepadanya, taat kepada perintahnya. Karena Yesus mengatakan, kalau orang yang mentaati perintahku, itu yang mengasihi aku, kata Tuhan Yesus kan. Aku akan datang bersama dengan Bapa dan diam di dalam dia, katanya. Berarti roh Yesus itu diam di dalam pribadi manusia tadi. Berarti kalau manusia itu memiliki roh Yesus, tentu karakternya juga akan menyerupai karakter Yesus. Dia akan menjadi orang yang jujur, orang yang mengasihi, orang yang rendah hati. Ya semualah roh-roh yang baik dari Tuhan Yesus akan terus bertambah-tambah di dalam dirinya. Tidak mau korupsi, ya, tidak mau mencuri, tidak mau menjadi orang yang munafik. Karena memang begitu karakter Yesus. Ya mau berkorban seperti Bapak bilang tadi kan, mau berkorban, ya berkorban nyawa pun, ya untuk kita manusia ini. Jadi itu dari saya Pak. Kemudian tadi Bapak bilang ada Zooming besok. Saya ingin sekali mendapatkan Zooming Bapak besok. Kalau berkenan, saya mau mengikutinya Pak. Dan terima kasih Pak Jenderal. Salam Pancasila. Oke, salam Bhinneka. Jadi begini ya, mengapa terjadi konflik paradigma? Pertanyaannya, ketika terjadi reformasi, kita tidak siap.
tanpa konsep, reformasi tanpa konsep yang terencana, dilakukan secara mendadak. Ya satu, karena saya jadi saksi loh, bagaimana terjadinya pergeseran paradigma. Nah, ada dua tokoh di negara ini, saya kira tahulah, mereka lah yang menciptakan otonomi khusus, otonomi daerah itu. Sehingga negara ini terpecah-pecah di dalam apa? Komando dan kendali. Dengan otonomi daerah. Bahwa yang jadi bupati harus putra daerah. Itu sudah mencabik-cabik nasionalisme. Ya, terus saja Cili. Apakah saya orang Silindung boleh jadi bupati di Tanah Karo? Lah banci. Ini sekam katanya. Ya kan? Lah banci. Ya, ya kalau dulu bisa Pak, kalau dulu bisa Litsus, oke. ada Litsus. Nah, Walaupun saya banjir kata Karo. Ya kan? Masuk, jangankan lagi ke Karo. Ke daerah Pak-Pak umpamanya. Tunggu dulu. Ya. Bukan berarti saya nggak bisa berpikir bagaimana membangun wilayah kabupaten itu. Saya berpikir ya, bagaimana seorang kepala desa di India, ya, dia bisa membangun desanya dari tempat tanah yang gersang menjadi desa terkaya, diakui dunia. Di Cina ada satu, di Korea ada satu, ada di Swiss satu, ada 4 desa terkaya. Lah bupati mengepalai sekian desa, tak satu pun desa yang bisa ditonjolkan, padahal uang sudah bertriliun-triliun disampaikan ke dia. Jadi gara-gara otonomi daerah inilah merusak semua tatanan. Dan lebih parah lagi, lebih-lebih dari federasi. Sebenarnya negara kesatuan ini sudah nggak ada. Biar tahu aja. Presiden nggak bisa mengatur gubernur. Gubernur nggak bisa mengatur bupati. Walaupun ada undang-undangnya. Bahwa gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Mana? Kemarin gubernur Lampung, waduh ketangkap lagi. Tidak bisa tidak membangun jalan di daerah. Akhirnya pemerintah pusat turun tangan. Dia mengakui lah, saya ini mantan preman. Coba gimana? Ya saya sebenarnya ini semua ya. Masalah ketahanan nasional, wawasan nasional, masalah semua itu nanti saya ajarkan di sini. Nih, saya ajarkan semua di sini. Dan ini tidak ketemu ya, saya kasih tahu ini contoh. Siapa yang sudah pernah taran P4? Nih, formulasi Pancasila sebagai landasan strategi nasional bangsa Indonesia. Di mana? Coba cari. Kecuali di buku saya. Karena bicara strategi ini contoh aja ya. Ada ends, ada ways, ada means. Apa sih sasaran? Tujuan yang ingin dicapai? Ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu bangsa Indonesia yang adil dan makmur, tata tertib kertaraja, gemari palau jinawi. Ini sila kelima. Sebagai tujuan kita berbangsa bernegara yang harus dicapai. Bicara strategi itu harus ada end state. Nah, tapi tidak bisa aja dia. Harus ada cara yang ditempuh. Melalui apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang bukan berdasarkan voting. Karena demokrasi kita ini udah bukan demokrasi Pancasila. Nah, tapi kita punya cara, kita punya sasaran, tujuan yang ingin dicapai. Tapi tanpa ada sarana kekuatan, percuma. Lah kekuatannya apa di Pancasila? Itu. Semangat persatuan keindonesiaan itu yang berdasarkan apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Bukan berdasarkan keagamaan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan kami yang adil, kamu yang beradab. Nah, yang begini-begini, ini di mana, di buku mana? Tunjukkan sama saya. Saya menciptakan ini. Saya mengemas ini. Makanya saya waktu ngajar di Seskote ini kaget semua. Wah, Bang. Ya, karena saya pakar strategi kok. Nah, ini wawasan Nusantara. Kewiraan itu. Ini.
Nah, ini kan baru poinnya aja. Tapi nanti kita ajarkan. Nah, ini wawasan nasional. Inilah geopolitik kita. Nah, ini paradigma ketahanan nasional. Sudah ngerti nggak ini ketahanan nasional? Ya, walaupun saya dulu kaget ya, ketika kewiraan ini, dulu namanya Doktrin Nusantara. Terdiri dari ketahanan nasional sama wawasan Nusantara. Ya, belakangan ini jadi berubah ketahanan nasional. Tidak disebut ketahanan Nusantara. Wawasan Nusantara juga dirubah jadi wawasan kebangsaan, wawasan nasional. Nah, dulu saya diajarkan tahun 75. Tetapi yang menjadi perhatian saya, kok semua tingkat diajarkan pada waktu yang sama. Saya tingkat 1 waktu itu. Tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Belajar yang sama. Namanya Minggu. Minggu Doktrin Nusantara. Kenapa? Karena baru tahun 74 dinyatakanlah ketahanan nasional ini menjadi doktrin kita. Kenapa? Karena Vietnam merdeka tahun 75. Bersatunya Vietnam Selatan sama Utara. Tahun 75. Itu makanya diambillah dari sana. Oh, ternyata ada kesamaan ketika Bung Karno sama Pak Yani berkunjung ke Vietnam. Menanyakan ke Ho Chi Minh, bagaimana konsep pertahanan Anda? Ho Chi Minh bilang apa? The best school of defense is the school of life. Yang ulang ya, the best school of defense is the school of life. Ya, cara kami bertahan ya, cara kami mempertahankan hidup. Itu kata Ho Chi Minh. Nah, tahun 74 Desember, nanti saya tunjukkan kalau perlu, saya foto di sini. Lihat. Diresmikanlah doktrin ketahanan nasional ini. Bayangin dari 65 sampai 74 itu berapa tahun? Karena waktu itu apakah doktrin ini bisa kita pakai nantinya ya? Ternyata Vietnam merdeka. Saya sudah berkunjung ke lubang tikusnya itu. Bagaimana dia siang hari menyangkul sambil gendong anaknya bercocok tanam mencari makanan. Malam dia bergerilya. Dia bangun terowongan itu, bayangin sampai ke kota Saigon. Berapa kilometer itu lubang tikus itu? Kita belum pernah seperti itu. Nah, inilah nanti yang kita bahas. Apa sih konsep ketahanan nasional? Nah, bersyukurlah ya. Kita punya keyakinan, punya harapan. Saya nggak pakai mudah-mudahan ya. Saya masih kuat. Ya. Untuk menjelaskan ini semua. Tapi dalam buku udah saya buat ini semua. Nah, menjelaskan ini aja, ini yang 10 ini nggak, bayangin ini, ada 10 paradigma nasional ini, dasar cita ini. Satu aja menjelaskannya nggak cukup 1 jam. Ini baru saya sampaikan aja dulu lah. Nah, inilah paradigma kita. Nah, harusnya sekarang itu diajarkan ini nilai-nilai kewiraan ini. Nah, sekarang siapa yang mau ngajar ini? Inilah karakter kita itu. Inilah doktrin, ajaran yang kita yakini kebenarannya. Berisi prinsip-prinsip, ada ajas-ajas, ada hukum-hukum yang sudah teruji dan ditulis dengan tinta darah untuk mengambil keputusan. Jangan nilai-nilai Pancasila itu tidak proses pengambilan keputusan. Apakah keputusan pemerintah negara sudah berdasarkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Apakah keputusan yang saya ambil sudah berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab? Apakah keputusan yang saya ambil ini sudah berdasarkan semangat persatuan Indonesia? Sudah berdasarkan kerakyatan, sudah berdasarkan keadilan sosial? Mana ngerti? Itulah kepemimpinan. Pengambilan keputusan adalah esensi dari kepemimpinan. Tapi, ya, keputusan itu mengandung resiko dan mengandung konsekuensi yang dibutuhkan. Nah, esensi dari pusat kekuatan dari
pengambilan keputusan, kekuatan yaitu karakter dan kompetensi. Kalau Anda punya karakternya tidak nasionalis, makanya keputusan jadi kacau. Sekarang orang dua itu, waduh saya nggak menduga dulu ya, otonomi daerah yang saya buat itu membuat negara ini menciptakan raja-raja kecil. Hanya ngomong minta maaf aja. Tapi korban sudah berjatuhan. Terutama apa? Karakter nasional itu udah hancur Bapak Belon. Ini manusia-manusia monyet ini sebenarnya. Harusnya dipenggal kepalanya. Ya, saya nggak punya kekuatan untuk memenggal kepalanya. Tapi pasti Tuhan campur tangan. Saya beritahu Amin. aja. Ya, Tuhan, emangnya Tuhan buta? Emangnya Tuhan nggak mendengar? Roh-roh yang menderita ini, roh-roh yang tertindas ini, bullshit. Tetapi kenapa kita, orang Medan, mau diatur sama mereka? Dimasukkan kita ke dalam sistem, dibingkai kita. Supaya kita apa? Supaya kita tidak bisa bergerak bebas, tidak bermanuver bebas. Muncul lagi paradigma wisata halal. Waduh, macam-macam lah. Kemarin BPK Karo di Medan tuh sampai protes kan itu. Kalau perlu baca-bacaan kan. Nah itu tadi kita dibingkai sama mereka itu tadi, Raja Uti. Itu. Iya. Etnik, religius sudah kesukuan, tambah lagi religius. Ini bukan nasionalisme, ini transnasional dari luar. Yang menyebabkan kita konflik. Sadarlah bangsa Indonesia ini. Nah, kita ini sudah apa yang Silih terima dulu tentang kewiraan. Di sini saya kupas lebih mendalam nanti. Inilah kewiraan. Oke ya, jadi saya bisa menjawab. Itulah hancurnya pergeseran paradigma. Dulu desentralisasi, dekonsentrasi. Dirubah menjadi paradigma otonomi daerah. Jangan salah, makanya saya katakan tadi. Saya coba 2 kali caleg. Ditunjuk dari Medan. Pertama di Dapil 1. Kemudian di Dapil 2. Di kampung saya sendiri, saya tidak dipilih kok. Di kampung saya sendiri. Jadi ada bahasa Batak, mudar makuling, dang makuling melodang adong pisu apa? Pasu-pasu katanya. Pisau Pak, pisau-pisau. Pisau-pisau atau ini apa ini? Nah, sekarang lihat. Ya, yang dipilih mereka memperjuangkan wilayahnya enggak. Percuma kita menyampaikan visi, misi, konsep, program segala macam. Nanti saya tayangkan program saya. Nggak akan dipilih. Yang dipilih apa? Yang punya duit. Saya nggak mau menjual karakter saya, nggak mau saya. Tanya sama istri saya menggelar kampanye. Waktu itu saya bilang sama istri saya bilang, "Mah, kita kasih uang makan aja kepada kepala desa, biar kepala desa beserta perangkatnya memasakkan nasi. Kita beli beras, kita kasih uang lauk pauk. Nanti kita makan di lapangan sama-sama. Setelah makan, saya berorasi. Tapi tetap aja serangan pajar kan. Nggak bisa lah udah. Karakter bangsa ini udah di kepalanya duit. Nggak ada pasu-pasu, nggak ada pisau-pisau. Sorry aja lah, dampak mudari. Jadi artinya bergetar darah itu kan. Itulah. Satu daerah, di kampung saya datang ke kampung saya. Nggak ada. Bullshit. Tapi kalau ada kesulitan, wah setelah itu, Junior, tolonglah dulu, anak saya mau masuk akabri. Saya nggak kenal kalian, saya bilang begitu aja. Anak saya mau masuk Bintara, saya nggak kenal kalian. Ada yang salah. Tobing, interupsi. Oke. Ya. Ini kayaknya sih. Orang Sabara. Orang Sabara. Begini, Pak. Apalagi Aku ingat Pak Tobing. Saya Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau
Kau bilang banyak yang tobat.